Uh, Selamat pagi, baik adik-adik, marilah kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Diawali dengan menyampaikan panganstukar Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Jadi pada pertemuan keempat pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya tentang tema yang baru dibandingkan kemarin. Izinkan Pak Agus dulu membuka screen-nya, ya. Kita bicara tentang proses rekrutmen dengan seleksi, ya. Kita akan bicara proses rekrutmen dengan seleksi. Ya, silakan Anda bisa membaca semua. Terbaca oleh kalian. Terbaca slide-nya. Bisa dibaca di layar monitor kalian. Oke. Sudah. Bagus, masuk ke pertemuan keempat. Ya. Kemarin perlu Pak Agus tetap berupaya untuk mengulas pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang proses dan manfaat perencanaan SDM, ada beberapa hal yang harus kita stressing bersama. Ya, jadi apa manfaat kita? Kita akan men-stressing pertemuan ketiga kemarin. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan manfaat perencanaan SDM. Silahkan kalian baca dan ingat. Jadi ketika kita berbicara perencanaan SDM, ada 3 hal manfaatnya. Yang pertama, membantu divisi Biro SDM mengantisipasi kebutuhan pegawai dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Agus jelaskan bagaimana fenomena yang terjadi di tempat kita ini. Jadi ada beberapa daerah, misalnya di Bali, pada saat ini ada beberapa kabupaten yang kekurangan pegawai, tapi sedikit. Lebih banyak justru kabupaten kota di Bali itu justru jumlah pegawainya overload. Belum lagi ditambah dengan di luar ASN, jadi di luar pegawai negeri sipil dan di luar P3K. Itu ada sebenarnya pegawai kontrak itu tidak masuk kategori pegawai institusi publik. Tapi nanti kita akan bahas khusus pada pertemuan yang lain. Karena ini perlu membutuhkan keseriusan, perhatian yang lebih serius. Karena memang antara regulasi yang terjadi di negeri kita dengan fakta empirik yang ada itu sedikit berbeda. Artinya apa? Padahal sebenarnya regulasi negeri kita ini mengatakan bahwa institusi publik di tempat kita ini hanya mempekerjakan PNS dengan P3K, tidak ada lagi pegawai lain. Karena kalau bicara pegawai dengan terminologi lain atau diksi lain, itu sudah berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu yang perlu kalian cermati. Dan ini membutuhkan fokus perhatian yang lebih untuk mencermatinya. Kemudian manfaat yang kedua, kita melakukan perencanaan SDM. Divisi atau Biro SDM bisa bekerja secara proaktif, menemukan. Jadi orang-orang yang dipilih pada job-job tertentu itu bisa lebih tepat ditempatkan atau ditunjuk atau diangkat. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing institusi, perencanaan SDM memungkinkan Biro atau Divisi SDM untuk mengidentifikasi, memilih dan mengembangkan kompetensi pegawainya. Itu 3 manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan perencanaan SDM. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Kita akan bicara tentang, di tema keempat ini kita akan berbicara tentang proses, kendala seleksi SDM sektor publik, kemudian faktor penempatan serta manfaat dilakukannya orientasi. Jadi sebelum masuk ke item-item itu, kita harus memahami apa definisi, apa pengertian daripada seleksi SDM itu. Jadi yang pertama, seleksi SDM memiliki kaitan erat dengan rekrutmen. Nah ini Anda hati-hati. Ada perbedaan pengertian seleksi dengan rekrutmen. Rekrutmen dilakukan terlebih dahulu, kemudian barulah dilakukan seleksi.
Suara saya terdengar, adik-adik? Ini ada sedikit trouble di converter sama dia ini. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar. Oke. Saya screen lagi, saya masukkan screen-nya sebentar. Oke, sudah terbaca lagi ya. Sudah terbaca lagi. Jadi ini yang perlu kalian hati-hati. Jadi antara seleksi dengan rekrutmen itu dua hal yang ada perbedaannya. Jadi sebenarnya rekrutmen terlebih dahulu dilakukan, barulah kemudian dilakukan seleksi. Jadi untuk memahami perbedaannya apa antara rekrutmen dengan seleksi. Jadi kalau rekrutmen itu adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong, posisi tugas, pekerjaan, dan atau jabatan. Jadi katakanlah misalnya yang paling gampang dipahami misalnya PT Bank Republik Indonesia atau bahasanya Bank Rakyat Indonesia. Misalnya yang kantor perwakilan Bali akan mencari pegawai. Jadi bahasanya itu dia akan merekrut pegawai. Nah, bagaimana dia merekrut pegawai itu dia umumkan nanti. Jadi proses dia mendapatkan pegawai yang nantinya finalnya seperti apa, siapa-siapa yang akan diangkat itu membutuhkan yang namanya tahapan seleksi. Jadi rekrutmen dulu berjalan, barulah dilakukan tahapan-tahapan seleksi. Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau masyarakat orang awam itu secara umum menganggap bahwa rekrutmen dengan seleksi ini seperti dua hal yang sama, padahal tidak. Jadi rekrutmen yang didahului barulah kemudian dilakukan proses seleksi. Nah, kemudian di bawah pada layar, pada slide Anda bisa baca. Lalu seleksi itu apa? Seleksi itu adalah proses pemilihan orang-orang. Tadi kan direkrut dulu, katakanlah merekrut 100 orang mau diseleksi. Merekrut 100 orang pelamar. Nah, 100 orang pelamar itu diseleksi. Nah, seleksi ini adalah proses memilih orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan atau jabatan di suatu institusi. Karena kita berbicara organisasi pemerintah, maka kalimatnya atau katanya itu adalah institusi. Kemudian ada terminologi atau pengertian seleksi berikutnya. Usaha pertama yang dilakukan institusi organisasi untuk memperoleh pegawai yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan suatu pekerjaan pada institusi. Nah, itu perbedaan mendasar antara rekrutmen dengan seleksi. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Atau mungkin berkaitan dengan pertemuan sebelumnya? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, Pak Gus lanjutkan. Kemudian ketika kita sudah berbicara definisi rekrutmen dan seleksi, baru kita akan berbicara apa sih tujuan seleksi itu. Jadi tujuan seleksi salah satunya oleh Nitish Semito misalnya. Jadi tujuan dilaksanakan proses seleksi untuk mendapatkan the right man on the right place. Pada pertemuan sebelumnya Pak Gus katakan itu. Itu salah satu prinsip yang baku, menempatkan orang pada tempat yang benar atau pas atau tepat. Di dalam proses seleksi, institusi harus mendapatkan pegawai yang tepat untuk dipekerjakan pada posisi yang tepat. Jadi tujuannya kalau kita rinci lagi, lebih rigid lagi tujuan dilakukan seleksi apa? Ada 5. Pertama, menjamin institusi memiliki pegawai yang tepat untuk suatu jabatan pekerjaan. Itu tujuan dilakukannya seleksi. Sehingga dalam perjalanannya sejarah di tempat kita misalnya, bagaimana rekrutmen terutama pegawai-pegawai pemerintah, aparatur pemerintah misalnya, bagaimana rekrutmen TNI, Polri, PNS, P3K. Anda bisa cermati itu. Jadi kalau misalnya mau masuk TNI ada persyaratan tinggi badan, persyaratan kesehatan jasmani dan rohani,
Demikian pula demikian juga persyaratan untuk diseleksi untuk ikut masuk rekrutmen Polri misalnya, atau institusi publik yang lainnya. Terlebih lagi misalnya ketika Anda ingin ikut katakanlah mendaftar di Kementerian Keuangan misalnya, ini membutuhkan passing grade, standar grade yang di atas rata-rata, termasuk mungkin di Indonesia misalnya di Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau dari Anda misalnya ada yang kepingin masuk sebagai pegawai di Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Keuangan misalnya, karena dari sekian lembaga di Indonesia, 2 lembaga itu mungkin take home pay atau salary penghasilannya itu cukup besar di atas dibandingkan dengan lembaga atau pemerintah daerah yang lain. Jadi passing grade yang dibutuhkan pasti lebih tinggi. Nah, itu ketika kita berbicara bagaimana kenapa seleksi itu dilakukan. Kemudian yang kedua, tujuan daripada seleksi itu memastikan keuntungan investasi SDM institusi. Nah, paradigma sekarang ketika kita berbicara manajemen sektor publik hari ini, yang dalam perjalanan panjang negeri kita ini sudah merdeka 70 tahun lebih, artinya paradigma birokrasi kita itu sudah mengalami perubahan juga, di mana yang dulu itu orientasinya itu pangreh praja, aparatur itu ingin dilayani, sekarang aparatur pemerintah penyelenggara negara itu harus melayani. Sehingga pemikiran kita melakukan seleksi ini harus memperoleh pegawai yang kompeten. Dan ini berarti kita harus melakukan investasi SDM yang baik. Jadi orang yang dipekerjakan itu betul-betul kompeten, memiliki kualifikasi yang bagus, tetapi ada plusnya juga. Ke depan di era kalian nanti yang memegang tampuk pemerintahan sebagai generasi penerus, kalian harus bisa memastikan bahwa para penyelenggara negara ini sejahtera dari penghasilan mereka, sehingga mereka fokus hanya melayani publik, hanya melayani warga negara, hanya melayani citizen. Tidak berpikir yang lain, tidak mengerjakan pekerjaan lain kecuali tupoksinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa dipahami? Nah, ini harapan saya, harapan yang besar dari saya kepada generasi Anda. Anda harus menganggap bahwa investasi pegawai yang akan Anda lakukan nantinya ketika Anda menjadi pejabat, itu adalah betul-betul murni investasi SDM untuk kebaikan kita semua. Jadi jangan sampai dalam proses rekrutmen nanti Anda mengabaikan prinsip-prinsip seleksi itu. Ya, nanti kita akan bahas prinsip seleksi seperti apa. Kemudian yang ketiga, tujuannya mengevaluasi dalam mempekerjakan penempatan pelamar sesuai minat. Jadi seleksi itu tujuannya untuk ketika diperoleh pegawai, sudah dilakukan rekrutmen, kemudian diseleksi dan memperoleh pegawai kita yang kita putuskan pegawai itu siapa-siapa saja, berapa orang. Nah, di titik ini kalian harus mengevaluasi kembali. Si A cocoknya di bagian apa? Si B cocoknya di divisi apa? Si C cocoknya di biro apa? Nah, itu tujuan melakukan seleksi. Kemudian yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Jadi ketika kalian memasang pengumuman untuk rekrutmen, itu pengumumannya harus jelas. Jelas, syaratnya jelas. Kemudian ketika orang mendaftar untuk ikut masuk dalam proses rekrutmen dan selanjutnya berharap mereka bisa ikut diseleksi, pemberian perlakuan yang Anda berikan kepada mereka itu harus adil. Sepanjang mereka memenuhi syarat sebagaimana yang sudah diumumkan, ya harus diterima. Dan sebaliknya pula, apabila dari persyaratan-persyaratan pada saat tahap awal rekrutmen itu ada syarat yang tidak dipenuhi, katakanlah misalnya batasan nilai misalnya, atau tinggi badan misalnya, mereka kurang dari yang dipersyaratkan, Anda harus memperlakukan adil. Jadi jangan sampai ketika yang syaratnya kurang itu Anda loloskan. Dan fenomena-fenomena itu sebelum reformasi kerap terjadi. Dan pada masa Anda harapan saya itu tidak terjadi. Bisa dipahami?
Bisa dipahami, adik-adik? Mahasiswa? Oke. Bisa, Pak. Oke. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tujuan melakukan seleksi ini memperkecil munculnya tindakan buruk pegawai yang seharusnya tidak diterima. Jadi ketika kita melakukan seleksi dan kita bisa memastikan bahwa yang masuk itu kompeten dan memiliki kualifikasi, maka ke depan setelah mereka masuk menjadi anggota tim kita, menjadi pegawai dalam institusi kita, mereka kemungkinan besar kecil akan melakukan deviasi atau kesalahan-kesalahan, bahkan mungkin kesalahan-kesalahan yang disengaja. Karena kita sudah meyakini bahwa proses rekrutmen dan seleksi yang kita lakukan itu sudah maksimal dan memenuhi prinsip-prinsip seleksi. Nah, itu 5 tujuan secara rigid kita melakukan seleksi SDM sektor publik. Nah, sebelum Pak Agus lanjutkan sampai di slide ini, ada yang ingin kalian tanyakan. Silakan. Silakan. Belum ada? Sudah ada apa belum ada? Jadi harapan saya ada feedback dari kalian berkaitan dengan materi yang saya bahas tadi. Karena ya nanti siapa tahu kalau subscribernya kita banyak, nanti Anda akan juga ditonton gitu. Silakan. Ada yang ingin mengelaborasi? Sepia, mungkin Sepia? Saya, Pak. Ya, siapa namamu, mahasiswa? Perkenalkan, nama saya Sepia, Ya. NPM belakang 062. Ya, yang ditanyakan Sepia Jadi langsung. terkait materi seleksi tadi, Pak Gih, Ya, apakah ada kemungkinan sebuah seleksi dalam rekrutmen itu hanya sebuah formalitas, Pak? Karena seperti kita tahu kan masih banyak permasalahan di Indonesia, biasanya seleksi itu hanya formalitas ketika memang misalkan yang bersangkutan memiliki relasi yang baik seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Satu dulu ya, Sepia. Ini pertanyaannya menohok sebenarnya. Pertanyaannya bagus fenomenanya. Karena fenomena hari ini ketika kita berbicara SDM sektor publik, berarti kita berbicara rekrutmen seleksi SDM sektor publik. Nah, terjadi perubahan yang cukup fundamental, yang drastis bahasanya, dari awal kemerdekaan sampai Orde Baru, kemudian era reformasi. Nah, di paradigma ini karena kita masuk ke dunia virtual, proses seleksi, rekrutmen, dan seleksi itu menggunakan sarana prasarana yang lebih canggih. Dalam hal ini menggunakan tidak hanya komputer, tetapi menggunakan jejaring. Artinya ada aplikasi yang digunakan. Nah, ini yang perlu kalian stressing. Jadi pertanyaan Sepia, apakah pada masa ini, di paradigma sekarang, di era virtual ini, proses seleksi dan rekrutmen itu bisa sekedar formalitas? Jawaban saya langsung menohok juga. Bisa iya, bisa tidak. Dan ini tolong didengarkan oleh kalian semua, karena ini era kalian. Saya ingin mengatakan apa sisi lemah era sekarang, aplikasi yang digunakan sekarang. Jadi pada era sekarang, rekrutmen SDM sektor publik itu menggunakan fasilitas sarana yang lebih canggih dibandingkan era sebelumnya. Ada komputer, ada laptop, kemudian ada di dalamnya software dan jaringan internet. Artinya dia menggunakan sistem online. Nah, permasalahannya berkaitan dengan jawaban saya, bisa saja tidak terjadi formalitas. Dan bisa saja terjadi sekedar formalitas. Syaratnya apa? Indikasinya apa? Apabila tes sekarang itu bukan formalitas, berarti semua bermain fair play. Jadi segala aplikasi yang digunakan, kemudian proses mulai dari rekrutmen, pemeriksaan syarat-syarat mendaftar, yang notabene semua melalui aplikasi, itu tidak ada rekayasa di dalam password. Jadi semua diperlakukan secara adil. Tidak ada item password ID setiap peserta itu dimainkan oleh panitia. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Dan ini masih menjadi fenomena yang justru Pak Agus sendiri ingin mencermati semakin detail lagi. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak.
ketika tidak merupakan formalitas, berarti semua sistem, semua aplikasi yang digunakan tidak ada intervensi negatif oleh oknum-oknum atau oknum-oknum panitia. Bisa dipahami, Sepia dan yang lainnya? Ya, Pak. Nah, kemudian jawabannya bisa sekedar formalitas apabila aplikasi ID peserta itu, mohon maaf, dimainkan oleh oknum-oknum panitia. Katakanlah misalnya, saya panitia, rekanan yang memenangkan tender tes CPNS beberapa waktu lalu. Sepia salah satu pesertanya. Sepia ini, katakanlah Sepia ini keponakan dekat saya. Jadi karena saya merasa Sepia ini harus lolos, saya akan berusaha mencari ID password-nya Sepia. Jadi laptop mana yang akan digunakan oleh Sepia. Jadi karena saya panitia, saya yang melaksanakan kegiatan secara sistemik itu, membreakdown sebagai penanggung jawab kegiatan itu, saya bisa masuk ke semua server. Jadi ID-nya Sepia ini sudah saya mainkan. Jadi apapun jawaban Sepia pada saat testing, itu hasilnya sudah saya resume menjadi result-nya itu sudah saya desain sedemikian rupa sehingga Sepia ini lolos passing grade. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa dan yang semuanya umumnya. Karena ini fenomena sekarang. Bisa dipahami? Nah, berkaitan dengan pertanyaan Sepia ini, yang kita butuhkan, yang publik butuhkan, terutama orang-orang yang menjadi peserta seleksi ini, adakah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan kompetensi memeriksa semua sarana yang dipakai testing, semua ID yang digunakan peserta untuk testing, bisa memastikan bahwa ID itu tidak dimainkan oleh panitia, oknum panitia. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini juga merupakan, ini sebenarnya sengaja saya sampaikan ke kalian agar kalian memahami fenomena ini. Kalian harus mencermati fenomena ini dan kalian harus fokus bagaimana memperhatikan praktek-praktek yang terjadi hari ini dan ke depan. Karena ini era kalian. Dan maka dari itulah, kalau tidak salah tahun lalu Pak Agus menonton di media nasional, media mainstream, praktek yang tadi Pak Agus ceritakan itu, yang hampir mirip dengan praktek itu, tapi khusus berkaitan dengan pemilihan umum di Eropa. Eropa pada tahun lalu itu menjadi sebuah perdebatan pelaksanaan pemilu menggunakan e-voting atau tidak e-voting. Padahal Indonesia sudah melakukan itu, meskipun itu hanya beberapa daerah di Indonesia, itu salah satunya Kabupaten Jemberana, dia pernah melakukan pemilihan kepala dusun dengan menggunakan e-voting. Nah, kelemahan e-voting itu sudah Pak Agus ungkapkan barusan kepada kalian. Jadi kalian hati-hati, karena kalianlah generasi yang akan melanjutkan kehidupan kita ini. Itu tadi kelemahan yang Pak Agus katakan berkaitan dengan bagaimana menggunakan aplikasi dalam rekrutmen seleksi, baik itu seleksi pegawai maupun pemilihan umum. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik? Nah, kira-kira kalau ID-nya itu dimainkan, ngeri nggak? Kira-kira ngeri nggak? Ngeri. Bagi yang sudah punya akses, sudah belajar pun dia pasti lolos passing grade. Ya apa tidak? Bahkan misalnya si Swandewi ikut testing, saya punya dendam kesumat sama Swandewi. Padahal Swandewi ini sebenarnya cerdas, brilian. Karena saya dendam kesumat sama dia, saya cari laptop mana yang tempatnya Swandewi mengerjakan testing nanti. Saya mainkan itu, sehingga meskipun benar jawaban dia katakanlah 90%, saya bikin dia 50 ke bawah. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Ya, inilah yang sengaja saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa S1 ini, tidak hanya di kelas kalian, tapi kelas sebelumnya juga. Ini fenomena yang sedang kalian hadapi. Jadi sebenarnya negara kita ini memerlukan satu lembaga yang mampu bertindak berwenang sebagai juri berkaitan dengan penggunaan IT. Karena Anda bisa lihat sendiri, bagaimana di sosial media Anda itu, di Android Anda itu dihiasi oleh berbagai informasi. Anda ditawari utang, Anda ditawari barang, ya enggak? Ya enggak? Ya.
Ya itu fenomena yang terjadi dan saya mengatakan berulang kali kepada kalian, era Anda ini sangat berat sekali. Beban ada di pundak kalian semua. Kalian harus cerdas, kalian harus jeli. Oke? Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan lagi selain Sepia tadi? Ada? Silakan. Yang laki-laki mungkin, silakan. Jangan buang-buang waktu. Belum? Oke, kalau gitu Pak Agus lanjutkan. Belum, Pak. Ya, Pak Agus lanjutkan. Tadi kita bicara tujuan, kemudian sekarang metode seleksi. Jadi metode seleksi SDM sektor publik ada 2 metode. Pertama metode non-ilmiah, kemudian yang kedua itu metode ilmiah. Metode non-ilmiah ini dia menggunakan bahasa sederhana itu kira-kira yang didasari pengalaman. Ini biasanya institusi kecil. Katakanlah misalnya kalau bicara institusi publik mungkin di level pemerintah desa. Itu bagaimana dia mau merekrut KUR, bagaimana yang merekrut kepala seksi, bagaimana merekrut kepala dusun atau kepala dusun. Nah, tetapi di level kepala desa pun hari ini setelah ada undang-undang desa yang baru, semua sudah dilakukan secara metode ilmiah. Jadi kalau kita berbicara metode seleksi di dalam institusi publik, hampir semuanya sudah menggunakan metode ilmiah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, kecuali mungkin institusi bisnis, organisasi bisnis, ya model CV, usaha dagang, itu dia menggunakan metode non-ilmiah. Ya. Tapi kalau berbicara institusi publik, hampir semuanya bisa dipastikan hari ini sudah menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari metode kerja yang jelas dan sistematis, kemudian berorientasi kepada prestasi kerja, kemudian berorientasi kepada kebutuhan real karyawan atau pegawai, kemudian berdasarkan job analisis yang sudah kita pelajari pada sesi kedua, kemudian yang terakhir berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Maka tadi Pak Agus menyinggung ada PR besar bagi kalian sebagai penerus nantinya bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara ini. Jadi fakta di lapangan sebenarnya institusi publik itu isinya hanya PNS dengan P3K, tetapi fakta hari ini ada pegawai kontrak bahasanya di sana. Padahal dari sisi perundang-undangan itu tidak bisa. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Metodenya ada 2. Ya, jadi institusi publik semuanya menggunakan metode ilmiah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Maria? Belum ada. Swan Dewi, ada yang ditanya? Belum. Kalau belum saya lanjutkan. Kemudian ketika kita berbicara seleksi SDM juga ada 4 komponen proses seleksi. Silakan kalian baca di slide. Yang pertama kuantitas, jumlah pegawai yang dibutuhkan. Makanya di awal pertemuan sesi pertama, Pak Agus ingat, yang pertama kalian perhatikan kita bicara SDM adalah bagaimana database SDM. Berapa orang totalnya, berapa yang pegawai tetap, berapa yang PNS bahasanya kalau kita, berapa yang P3K, yang pegawai yang terminologi yang sekarang kontrak itu berapa orang. Itu harus jelas. Termasuk rigid. Kualifikasi mereka, kompetensi mereka. Nah, kemudian yang kedua, standar kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Nah, fenomena sekarang di negeri kita, itu umumnya untuk yang bekerja di belakang meja, bukan petugas lapangan, itu minimal sudah strata 1. Secara umum begitu. Meskipun masih ada yang merekrut ijazah SMA dan sederajat. Misalnya, pegawai yang akan dipekerjakan di Kementerian Hukum dan HAM seperti menjadi sipir atau penjaga di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Kemudian pegawai di Badan SAR nasional atau Badan SAR daerah, Badan SAR nasional. Karena di sana membutuhkan fisik dia, syarat fisik. Jadi kalau orang SAR itu ya pasti harus salah satu persyaratannya pasti fisiknya bagus. Kemudian bisa berenang pasti. Nah, itu yang berkaitan dengan kualifikasi dan standar kualifikasi pegawai. Kemudian yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon pegawai.
Jadi merekrut berapa orang rencananya? 50 orang. Jadi kualifikasi yang 50 orang itu apa saja yang dibutuhkan? Itu maksudnya. Kemudian ada komponen yang keempat adalah alat-alat seleksi. Apa saja alat-alat seleksi? Nah, kemudian akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan poin ketiga, komponen itu. Kualifikasi dari sejumlah calon pegawai. Kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi adalah satu, keahlian. Jadi keahlian apa yang diperlukan. Kemudian dua, pengalaman yang seperti apa yang diperlukan oleh lembaga atau institusi. Usia atau umur berapa yang dipersyaratkan. Kemudian jenis kelamin. Ini biasanya kalau yang tadi Pak Agus menyinggung lembaga kemasyarakatan itu ada LP wanita. Berarti kalau jenis kelamin penting untuk menjaga LP wanita berarti sipir yang wanita. Nah, ini itu contoh konkretnya. Kemudian pendidikan tadi sudah Pak Agus singgung. Bagaimana fenomena pendidikan yang menjadi persyaratan di tempat kita. Kemudian keadaan fisik, tadi sudah Pak Agus singgung juga. Contoh. Oke, demikian adik-adik mahasiswa pertemuan keempat kita pada pagi hari ini. Jadi hal-hal yang belum bisa kita bahas pada pagi hari ini, silakan kalian baca slide yang saya berikan serta jurnal-jurnal yang saya kirimkan di WA grup kalian semua. Saya harap kalian membaca jurnal-jurnal yang saya bagikan di WA grup. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam perkuliahan pagi hari ini, Pak Agus mohon maaf, Pak Agus tutup dengan menyampaikan Prana Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.